Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Thomas, NIM 2113201095, asal dari kampus Stikes Alifah Padang, jurusan Kesmas. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan membagikan brosur kepada teman-teman. Baiklah, saya akan membacakan sedikit materi tentang penyuluhan saya yang berjudul tentang strauma. Pengertian strauma adalah pembesaran kelenjar gondok yang disebabkan oleh penyembahan jaringan kelenjar gondok yang menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan keluhan seperti berdebar-debar, keringat, gemetaran, bicara jadi gagap, mencret, berat badan menurun, mata membesar. Penyakit ini dinamakan hipertiroid. Strauma nodosal non-toksik adalah pembesaran kelenjar tiroid yang secara klinik terabanodol 1 atau lebih tanpa disertai tanda-tanda hipertiroidisme. Kelainan glandula tiroid dapat berupa gangguan fungsi seperti tiroidosikosis atau perubahan susunan kelenjar dan morfologinya, seperti penyakit tiroid noduler. Penyebab penyakit strauma. Adanya gangguan fungsional adalah dalam pembentukan hormon tiroid merupakan faktor penyebab pembesaran kelenjar tiroid. Antara lain, defisiensi odium. Pada umumnya, penderita penyakit strauma sering terdapat di daerah yang kondisi air minum dan tanahnya kurang mengandung odium, misalnya daerah pegunungan. Yang kedua adalah kelainan metabolik kongenital yang menghambat sintesis hormon tiroid. Tanda dan gejala penyakit strauma. Pembekakan mulai dari ukuran sebuah nodul kecil untuk sebuah benjolan besar di bagian depan leher, tepat di bawah Adam Eiffel. 2. Perasaan sesak di daerah tenggorokan, kesulitan bernapas, sesak napas, batuk karena kompresi batang tenggorokan, kesulitan menelan, suara serak, distensi vena leher, pusing ketika lengan dibangkitkan di atas kepala, kelainan fisik. Dan dapat juga terdapat gejala lain antaranya tingkat peningkatan denyut nadi, detak jantung cepat, diare, mual, muntah, berkeringat tanpa latihan, goncangan, agitasi. Tanpa latihan, goncangan, agitasi. Komplikasi dari penyakit strauma yaitu suara menjadi serak, disfagia, sulit bernapas, penyakit jantung hipertiroid, oftalmofagi, graves, dermatopati graves. Pencegahan penyakit strauma. Pencegahan primer adalah langkah yang harus dilakukan untuk menghindari diri dari berbagai faktor risiko. Beberapa pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya strauma adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal merubah pola perilaku makan dan memasyarakatkan pemakaian garam yodium. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang merupakan sumber yodium seperti ikan laut. Yang ketiga, mengkonsumsi yodium dengan cara memberikan garam beriodium setelah dimasak. Tidak dianjurkan memberikan garam sebelum memasak untuk menghindari hilangnya yodium dari makanan. Yang keempat, lodisai air minum untuk wilayah tertentu dengan risiko tinggi. Cara ini memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan garam karena dapat terjangkau daerah luas dan terpencil. Lodisasi dilakukan dengan yodida diberikan dalam saluran air dalam pipa, yodida yang diberikan dalam air yang mengalir. Pemeriksaan penunjang penyakit strauma. Yang pertama dilakukan foto torak posterior anterior. Yang kedua foto polos leher antero, posterior dan lateral dengan metode soft tissue texting. Yang ketiga osofagogram bila dicurigai adalah infiltrasi ke osofagus. Yang keempat laboratorium darah. Yang kelima pemeriksaan sidik period. Yang keenam pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Yang ketujuh biopsi aspirasi jarum halus. Yang kedelapan termografi. Baiklah teman-teman, mungkin
Itulah pemateri yang dapat saya sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, sebutkan nama. Izin bertanya, Oke, baik kawan. nama saya Tabrak. Saya mau bertanya, bagaimana pencegahan dari penyakit gondok itu? Baiklah. Yang mana tadi pertanyaannya ialah bagaimana pencegahan dari penyakit gondok. Yang pertama ialah pakai garam yang beriodium. Yang kedua memakan hasil laut seperti ikan, udang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sahroni. Bagaimana proses pengobatan penyakit gondok tersebut? Baiklah, saya akan mengulangi pertanyaan tadi. Bagaimana cara pengobatan penyakit gondok? Yang pertama, bila gondok menyebabkan kesulitan bernapas dan menelan makanan, akan dilakukan operasi trauma atau operasi pembuangan gondok. Yang kedua adalah mengobati gondok dengan pemberian iodium, tetapi tindakan itu pada kenyataannya tidak banyak memberi hasil. Gondok tetap semakin membesar, terutama setelah masa puber. Apakah saudara Roni sudah paham? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Penjelasan saudara sangat dapat saya mengerti. Baik. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, Cukup sekian. baiklah, karena pertanyaan sudah kita jawab, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.